Jika engkau tidak sanggup berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini adalah jatuh bangun taubat, ya. Jatuh bangun taubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda, pertama kita akan mulai dengan barangkali bisa disebut dosa atau maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa kullu bni adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti banyak berbuat salah atau pasti pernah berbuat salah. Kenapa Ustadz di situ menuliskan banyak? Karena kalimat yang ditulis adalah khatta'un. Kalau kalimatnya khatta'un berarti berulang-ulang berbuat salah. Kalau berulang-ulang berarti sering. Kalau sering berarti jumlahnya banyak. Jadi kalau kita terjemahkan, setiap manusia pasti banyak berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang sering berbuat salah itu, orang yang banyak berbuat salah itu, at-tawwabun, adalah orang yang kemudian sering bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di sini kita menemukan satu kondisi digambarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa semua di antara kita itu pernah tenggelam dalam berbuat dosa. Dan tidak ada satupun di antara kita manusia yang barangkali tidak berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang membedakan barangkali kenapa ada seseorang yang dihormati, dimuliakan, titik hitam dalam tubuhnya, maka niscaya warna tubuhnya itu akan hitam pekat, menggambarkan begitu banyaknya dosa yang pernah dia lakukan. Tapi Allahu Akbar, ketika kita pernah berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada kita di Quran surat Az-Zumar ayat 53 bahwa jangan berputus asa atas rahmat Allah terkait dosa yang pernah kamu lakukan. Jadi kalaupun kita pernah tenggelam dalam dosa, kalaupun kita pernah terjatuh dalam maksiat, dan selama kita kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bermohon kepada Allah, maka disampaikan di surat Az-Zumar ayat 53 ini agar kita tidak berputus asa atas rahmat Allah itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maknanya orang yang pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan berlebihan, banyak. Allahu Akbar. Ayah bunda yang dirahmati Allah, perhatikan kalimatnya. Di situ Allah kepada orang yang berbuat dosa melampaui batas, berlebihan, panggilan yang kemudian digunakan ibad, hamba-hambaku. Di situ Allah tidak memanggil misalnya putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa jami'an seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ayah bunda, bapak ibu, jamaah pemirsa Darussalam TV yang dirahmati Allah, seberapa banyak pun kesalahan kita, seberapa sering pun kita berbuat dosa, percayalah, rahmat Allah itu jauh lebih besar yang disiapkan untuk kita mendapatkan ampunan darinya. Maka ada satu doa yang barangkali bapak ibu, ayah bunda sudah hafal doanya, yang dimana dalam doa itu kita seringkali berharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Ali Imran ayat 8 kalau tidak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, doalah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Penting kita berharap dari rahmat Allah. Dan jangan pernah berputus asa. Kalau ada orang yang bertanya kepada Ustadz misalnya, Ustadz Hilman, gimana kalau saya pernah melakukan dosa besar? Mohon maaf, barangkali ada yang pernah syirik di hadapan Allah. Ya, ada yang pernah lalai dengan perintah Allah. Lupa dengan segala bentuk perintah Allah. Bahkan membangkang kepada Allah. Atau mohon maaf, ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Atau ada yang pernah berzina. Atau ada yang pernah mengambil hak orang lain. Ada yang pernah menipu, zolim. Pokoknya pernah melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Apakah Ustadz dosa saya akan diampuni oleh Allah atau tidak? Percaya. Kalau kita kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan kemudian kita serius mengharapkan rahmat Allah, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seluruh. Maka bagaimana Ustadz Hilman cara kita meraih rahmat Allah itu? Tentu jawabannya adalah rahmat Allah itu akan dihadirkan, didapatkan ketika kita menempuh jalan taubat. Untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya. Taubat yang seutuh-utuhnya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Maka di ayat ini sapaan yang digunakan adalah wahai orang-orang yang beriman. Jadi saat kita merasa diri beriman dan masih ada keyakinan dalam hati kita tentang iman kepada Allah, maka orang beriman adalah orang yang barangkali mungkin juga pernah dia tenggelam dalam kesalahan dan dosa. Apalagi kalau kita melihat bagaimana sifat keimanan seseorang itu disebutkan oleh Nabi SAW. Mohon maaf ya, ketaatan kita tidak lebih banyak daripada kemaksiatan kita. Sehingga apa yang Allah inginkan, kalau memang kita pernah tenggelam dalam maksiat, kita pernah tenggelam dalam dosa, tubu ilallahi taubatan nasuha, maka kemudian engkau kembali bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan yang semurni-murninya. Maksudnya taubatan nasuha. Maka semua orang pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Banyak sekali dosa-dosa kita. Kemudian oleh Allah diberikan kabar gembira bahwa jangan putus asa. Dengan rahmat Allah ketika engkau pernah berbuat dosa dan segera kembali. Caranya adalah tentu jalan taubat. Jalan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz Hilman, ma makna taubat? Apa itu taubat? Secara bahasa itu diambil dari tawaba, artinya kembali. Ketika dia bertobat, dia kembali dari dosanya. Maksudnya berpaling dan menarik dari dirinya dari dosa-dosa. Secara mudah, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dan memperbaiki amalan-amalannya. Hakikat taubat adalah meninggalkan dosa, mengerjakan amal soleh, serta selalu berdoa kepada Allah agar berkenan menerima taubatnya dan menghapuskan dosa juga kesalahannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap seseorang yang pernah tenggelam dalam dosa dan merasa dirinya banyak dosa, maka dia akan pandai sekali melihat dirinya sendiri daripada sibuk menjudge atau menilai orang lain. Kenapa? Karena dia paham kesalahannya yang pernah dia lakukan, dosanya,
maksiatnya, itu terlampau banyak. Yang membuat dia hari ini dimudahkan dalam setiap urusan, bahkan tidak sedikit orang yang menghormatinya, memuliakannya, menghargainya, karena satu saja alasannya. Ya, karena Allah masih mencurahkan rahmatnya. Sehingga menutup setiap kesalahan-kesalahannya itu. Sehingga pada akhirnya kita bisa kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan bertaubat tentunya. Maka di saat yang bersamaan dia akan pandai bermuhasabah. Dia akan pandai menghitung, menilai dirinya sendiri. Dan itu adalah hakikat seseorang yang memang mengakui banyak kesalahannya. Maka nanti ketika dia berjalan dalam hidup, dia akan habiskan hari-harinya untuk banyak menangis. Menangisi berbagai banyak kesalahan, berbagai macam noda dosa yang pernah dia lakukan. Sampai ketika dia hidup nanti, dia akan punya prinsip. Yang prinsip ini melekat dalam hatinya, melekat dalam dirinya. Apa itu, Ustaz? Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Dan seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Allahu Akbar. Dan ini yang kemudian ayah bunda sekalian membuat seseorang harus bertaubat. Ya. Artinya dia kembali kepada Allah. Meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, serta dia punya komitmen untuk memperbaiki amalan-amalan. Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba itu butuh taubat. Setiap hamba itu butuh taubat. Ya. Taubat tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang suka bermaksiat. Seorang yang taat pun membutuhkannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun selalu bertaubat kepada Allah. Beliau bersabda, diambil dari hadis riwayat Al-Bukhari, bahwa wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, selalu beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah fil yaum, setiap hari, aktsara, lebih min sab'ina marrah, daripada 70 kali. Allahu Akbar. Rasulullah SAW saja yang kita tahu dosanya dimaksum, amalnya begitu sempurna, hisabnya aman, surganya pasti, setiap hari itu lebih daripada 70 kali mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lantas bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, bukan rasul, surganya masih belum jelas, hisab masih menegangkan, amal masih sedikit, dosanya banyak, dan kita tidak menghadirkan waktu untuk bertobat minimal dengan mengucapkan kalimat istighfar dalam kehidupan kita. Maka bagaimana mungkin kita semua bisa mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini? Seandainya Allah berikan kesempatan hidup kepada kita saat ini, tapi ternyata kita masih lupa, masih lalai, masih alfa untuk kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta minimal dengan mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Maka kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda, pemirsa Darussalam TV, kenapa kita itu kalau misal yang paling sederhana gitu ya, ketika habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kalimat yang keluarnya adalah kalimat astagfirullah. Minta ampun. Kok Ustaz sudah beramal langsung kita minta ampun? Ya, karena amal itu adalah cara kita untuk benar-benar minta ampun sama Allah. Dan saat beramal pun, kita apakah yakin diterima atau tidak dari amal yang kita lakukan itu. Belum lagi mohon maaf, ketika beramal mungkin ikhlasnya hilang. Ada muncul riya di sana. Ada muncul kesalahan-kesalahan pada kaifiah ibadah kita. Dan lain segala macamnya. Maka wajar kalau kemudian setelah beramal, kita mengucapkan kalimat astagfirullah. Karena kita pun gak yakin, ya Allah, apakah diterima atau tidak amal-amal kita ini. Maka Masya Allah, setiap hamba butuh taubat. Bukan hanya orang yang pernah tenggelam dalam dosa, orang yang biasa pun gitu ya. Dia butuh bertaubat. Apalagi orang yang pernah berbuat dosa, yang banyak berbuat dosa. Maka dia
tentu harus menghadirkan taubat. Minimal dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu banyak keterangan tentang keutamaan taubat ini. Ya, ketika seseorang bertaubat, apa di antara keutamanya, Ustaz? Pertama, dicintai oleh Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa yang terpenting itu bukanlah mencintai, tapi yang lebih penting apakah engkau dicintai oleh Allah. Tidak sedikit orang yang menyatakan diri bahwa dia mencintai Allah, tapi Allah murka padanya. Allahu Akbar. Jadi kalau saya buat sederhananya begini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, ya, daripada orang yang soleh tapi dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Mana keterangannya, Ustaz? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mencucikan diri. Kalau orang-orang yang bertobat, berarti kalimat dasarnya adalah orang yang pernah tenggelam dalam kesalahan. Orang yang pernah tenggelam dalam dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, kalau ada di antara pemirsa di subuh hari ini yang merasa pernah tenggelam dalam dosa, jauh sekali Ustaz, dalam sekali Ustaz, banyak sekali Ustaz, sering sekali Ustaz, ya, biarkan itu kemudian menjadi masa lalu kita. Maka sambutlah masa baru kita. Dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena percayalah, saat kita kembali kepada Allah, saat kita bertaubat kepada Allah, setelah kita melakukan dosa dan maksiat, maka di saat itu kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya di Instagram itu seringkali menyebutkan dengan kalimat, jangan selalu melihat orang di masa lalu. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Saya ulangi, jangan selalu melihat orang di masa lalu. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Kalaupun dia pernah punya masa lalu, ya cukup menjadi cerminan, menjadi pelajaran, agar dia tidak kembali ke masa lalu itu. Kemudian dia berubah, bertobat kepada Allah. Maka tentu Allah akan berikan kesempatan kepadanya. Setiap orang yang baik hari ini, mungkin dia adalah orang yang pernah kotor dan tenggelam di masa lalunya. Dan percaya, seseorang yang kotor hari ini, rahmat Allah itu begitu banyak. Seandainya kasih sayang setiap ibu dikumpulkan di muka bumi ini seluruhnya, maka demi Allah, tidak akan ada yang bisa menandingi, mengimbangi besarnya kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambanya. Maka wajar kalau orang yang kemudian bertobat, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Allah senang dengan dirinya. Ya, dia buat dosa, kemudian dia kembali kepada Allah. At-Tawwab. Dan ketika bicara At-Tawwab berarti Allah yang tidak pernah bosan memberi serta menerima kesempatan taubat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam Asmaul Husna kita menemukan ada, ya setidaknya ada 4 nama yang Allah lekatkan pada dirinya terkait seorang hamba. Jika hamba itu punya salah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Ada nama At-Tawwab. Allah yang maha memberi dan menerima kesempatan taubat hambanya. Jadi Tawwab terus ya. Makin dia buat salah, dia kembali kepada Allah. Bikin salah lagi, dia kembali kepada Allah. Bikin salah lagi, dia kembali kepada Allah. At-Tawwab. Allah yang maha memberi dan menerima taubat. Yang kedua, ada nama Al-Afu. Allah yang maha pemaaf. Ya, ini doa yang barangkali nama ini ada di doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita baca di malam-malam, seakan mengungkit kembali kesalahan hambanya itu. Selama hambanya benar-benar istiqamah dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kan kalau manusia itu misalnya orang ada bikin salah ke kita, kemudian kita maafkan dia. Tapi akan ada satu masa di mana kita ungkit kembali kesalahan dia gitu. Tapi kalau Allah tidak. Kalau kita pernah buat salah, pernah buat dosa, kita minta ampun kepada Allah, kemudian Allah maafkan, maka cukup sampai di situ gitu. Cukup sampai di situ. Allah nggak akan mengungkit kembali kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Ada nama Al-Ghafur.
Apa itu Ustaz artinya? Allah yang maha mengampuni sebesar apapun dosa kita. Al-Ghafur. Dan ada Al-Ghaffar. Allah yang maha mengampuni sesering apapun, sebanyak apapun dosa kita. Allahu Akbar. Maka wajar keutamaan orang yang bertobat itu sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian yang kedua, keutamaan taubat didoakan oleh malaikat. Hal ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Mereka beriman padanya serta memintakan ampun lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian mereka berucap, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Allahu Akbar. Ayah bunda, orang yang bertobat didoakan oleh malaikat. Kalau malaikat yang sudah berdoa itu pasti diijabah oleh Allah. Makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat, tidak punya hawa nafsu, pekerjaannya hanya taat tunduk patuh kepada Allah, kemudian dia berdoa, pasti mustajab. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Maka kita berharap dari setiap skenario kehidupan yang barangkali pernah kita jalani selama ini, kita pernah tenggelam dalam dosa dan kemudian kita serius untuk kembali kepada Allah dengan taubat. Maka di saat itu sebenarnya kita sedang dicintai oleh Allah dan kita sedang mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk didoakan oleh para malaikat. Maka nanti Ustadz Hilman bagaimana agar taubat kita diterima. Jadi yang dimaknai, yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu seperti apa Ustadz? Nah, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa syarat diterimanya taubat itu ada 3 ayah bunda bapak ibu. Pertama, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dia lakukan. Dia menyesal pernah tenggelam dalam dosa. Dia menyesal, ada rasa di hatinya. Ada kondisi dalam dirinya untuk kemudian benar-benar menyesali dari setiap dosa yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan kembali kepada dosa yang pernah dia lakukan. Jadi kata kuncinya, menyesal, berhenti, tidak mengulangi. Bahkan, jika dosa yang dilakukan menyangkut hak sesama manusia, 3 syarat tersebut ditambah 1 lagi, yaitu harus meminta kehalalan dari orang yang pernah dizolimi atau diambil hak. Allahu Akbar. Bahkan, Fudail bin Iyad itu pernah menyampaikan, ketika seseorang kemudian bertobat, berarti dia menyesali dari tobatnya. Dia berhenti dari berbuat dosanya. Kemudian dia tidak mengulangi dengan dosa tersebut, lantas dia sibukkan hari-hari ke depannya. Dia sibukkan waktu-waktu ke depannya. Untuk apa Ustadz? Untuk benar-benar mengisi hari-harinya dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap amal soleh yang dia lakukan di waktu-waktu saat ini mampu menggugurkan setiap kesalahannya di masa lalu. Jadi kalau ada di antara ayah, bunda yang Masya Allah dari hari ke hari sekarang sibuk betul dalam amal soleh, sibuk banget dalam amal kebaikan Ustadz. Gak mau tertinggal untuk pergi ke masjid, gak mau tertinggal baca Quran, gak mau tertinggal infak sodako, gak mau tertinggal ikut wakaf dan segala macam. Kenapa? Karena bisa jadi jawabannya adalah, ya Ustadz Hilman, ayah bunda habiskan waktu-waktu di saat ini dengan berbuat baik, dengan beramal soleh, karena ayah bunda tahu dulu ayah bunda pernah tenggelam dalam dosa. Dulu ayah bunda pernah terjatuh dalam maksiat. Dulu entah berapa banyak kesalahannya. Dan saat Allah berikan kesempatan bertaubat kepada kita, dan Allah masih titipkan usia kepada kita sampai hari ini, maka kita pastikan setiap hari-harinya kita isi dengan kebaikan agar lebih masa lalu. Maka
Ayah bunda pemirsa Darussalam TV yang dirahmati Allah. Eh, Kalau ada di antara kita yang hari ini diberikan usia oleh Allah, masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Barangkali alasannya hanya dua saja. Alasan pertama, karena Allah tahu dosa kita masih banyak. Sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan dengan usia saat ini. Apalagi Ramadan kita di tahun ini bersamaan dengan kondisi kita semua sedang ditimpa musibah dengan pandemi COVID-19. Ini kan cara dibalik cara yang harusnya kita ambil hikmahnya, ambil kesempatannya, bahwa mungkin ini adalah cara Allah untuk membuat kita segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dan kita semua tahu bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan ketika bulan Ramadan, di antara pahala yang Allah hadirkan adalah diampunkan setiap dosa-dosanya. Ini kesempatan emas. Bukankah kita pernah dengar satu hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka dosanya diampuni oleh Allah daripada yang terdahulu. Malam dia qiyam, dia bangun, dia hidupkan malamnya, dia sholat. Maka man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Allah juga akan ampuni dosanya. Bahkan Masya Allah, Allah siapkan satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang malam ini kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berikan kesempatan kepada kita, terutama khususnya di hari-hari 10 hari terakhir Ramadan. Kita semua ingin mengejar itu. Dan di antara pahalanya adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kita untuk minta ampun kepada Allah. Atau alasan yang kedua, karena Allah pun tahu amal kita masih sedikit. Sehingga Allah berikan kesempatan usia. Allah berikan kesempatan bertemu Ramadan. Agar kita bisa isi dengan amal-amal soleh, amal-amal baik. Yang kita semua tahu. Setiap amal yang dilakukan ketika bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan pahalanya. Amalan sunnah diberikan pahala wajib. Amalan wajib akan dilipat gandakan. Dan itu Allah hadirkan di bulan Ramadan. Dan ini adalah kesempatan emas Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, untuk benar-benar menjadi momentum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal, berhenti, tidak mengulangi lagi, dan sibuk di hari-hari yang sekarang untuk senantiasa mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bicara agar taubat diterima, inti taubat adalah menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Meninggalkannya, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan melakukannya secara ikhlas karena Allah. Mungkin ayah bunda pernah dengar kisah yang diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri mengenai kisah Nabi SAW tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang dan ingin bertaubat. Mungkin ayah bunda pernah dengar kisahnya. Satu kali ada seorang pemuda yang dikisahkan dia sudah membunuh 99 orang. Lantas dia bertanya kepada seorang rahib ketika itu. Rahib itu dimaknai sebagai orang yang ahli ibadah. Dia bertanya, apakah aku yang sudah membunuh 99 orang akan diampuni oleh Allah? Maka rahib itu kemudian menjawab, tidak akan diampuni. Kemudian dia kesal, maka dia kemudian membunuh si rahib itu. Sampai genaplah dia membunuh 100 orang. Tempatmu saat ini. Karena sesungguhnya yang membuatmu tenggelam dalam dosa saat ini karena engkau masih sibuk bergaul atau sibuk dalam lingkungan yang membuat engkau tidak bisa lepas daripada dosa itu, kesalahan itu. Pergilah, ini alamatnya. Singkat cerita kemudian dia pergi menuju tempat syekh itu. Tempat syekh yang direkomendasikan itu. Allahu Akbar. Ternyata dalam perjalanan ajal menjemputnya. Ajal menjemput. Ketika itu, di manakah kira-kira tempat si pemuda ini? Maka disuruh untuk mengukur jarak mana yang lebih dekat. Apakah jarak dia dari start menuju tempat kematiannya, atau dari tempat kematian menuju tempat tujuannya? Masya Allah. Setelah diukur, ternyata jaraknya lebih dekat dari tempat dia meninggal menuju tempat dia di tempat tujuan gurunya tadi untuk bertobat kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Allah mengampuni setiap kesalahan-kesalahan dia. Yang terdahulu membunuh 100 orang. Kemudian dengan cara dia benar-benar mendekat kepada Allah, yang kemudian Allah wafatkan di saat dia sedang berbuat baik, sedang beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga ayah bunda pernah dengar kisah seorang perempuan
Yang perempuan ini adalah ahli zina. Setiap malam memanjakan tubuhnya. Satu hari kemudian dia mencari air. Kemana-mana dia sulit menemukan air. Sampai kemudian dia menemukan satu sumur yang sangat dangkal airnya. Maka lantas ketika dia mau ambil air, tidak ada ember, tidak ada alat yang lain, maka dia gunakan sepatunya. Kemudian dia pelan-pelan ambil air itu. Tatkala dia mau minum airnya, dia melihat ada anjing di sampingnya menjulurkan lidah. Tanda anjing itu kehausan. Kemudian perempuan itu berikan air tadi kepada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal itu rugi kecuali orang yang istiqomah. Dan semua yang istiqomah itu rugi kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dan sampai pada akhirnya, yang kita harapkan adalah dari jalan kebaikan kita, di ujungnya kita sedang benar-benar berada di jalan istiqomah serta keikhlasan itu. Husnul khotimah. Maka tidak ada yang terlambat dalam kehidupan ini. Selama kita masih diberikan kesempatan, ayo segera kita kembali kepada Allah. Ya. Bahkan ada juga masuk surga karena dosa. Diriwayatkan bahwa seorang salaf berkata, sesungguhnya seorang hamba bisa jadi berbuat suatu dosa, tetapi dosa tersebut menyebabkannya masuk surga. Kok bisa Ustadz? Yes. Orang-orang bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia menjawab, dia berbuat dosa. Lalu dosa itu senantiasa terngiang dalam pikirannya. Dia khawatir, dia takut, dia menangis, menyesal, dan merasa malu kepada Robnya. Menundukkan kepala di hadapannya dengan hati yang khusyuk, maka dosa tersebut menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungan orang itu. Sehingga dosa tersebut lebih bermanfaat baginya daripada ketaatan yang banyak. Allahu Akbar. Maka kadang jika kita pernah tenggelam dalam satu kesalahan, pernah tenggelam dalam dosa, maksiat, dan kemudian kita menangis, menyesal dengan keberadaan itu, maka itu adalah sesuatu yang lebih baik. Air mata yang menetes karena minta ampun kepada Allah. Kemudian dia khusyuk, benar-benar bertobat kepada Allah. Maka itu air mata yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di antara ayah bunda yang hari ini masih terngiang dosanya, masih seringkali teringat dengan kesalahannya, dan kemudian benar-benar kita berharap kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita, maka keadaan seperti itulah keadaan yang sangat Allah sukai dalam kehidupan kita. Dia banyak minta ampun. Dia benar-benar kembali kepada Allah dari setiap dosa yang pernah dia lakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz Hilman, bagaimana caranya kita agar mudah bertaubat itu? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin," apabila ada seseorang, yudlibu dzamban, yang melakukan suatu perbuatan dosa, summa kemudian yaqumu fayatatahharu, summa yusolli, summa yastaghfirullah illa ghafarullah. Kemudian dia berwudu dengan sempurna. Lalu dia mendirikan sholat 2 rakaat. Dan selanjutnya dia beristighfar mohon ampun kepada Allah. Maka Allah pasti mengampuni. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat yang Allah berikan kesempatan kepada kita, yang wajib saja. Ya, yang wajib saja. Itu adalah cara kita untuk bertobat kepada Allah. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita 5 kali dalam sehari. Yang wajib, belum lagi yang sunnah. Dan setiap kita sholat, di saat yang bersamaan kita minta ampun kepada Allah, kita sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ini, tadi kita sholat. Kemudian kita berbuat dosa. Dosa. Nanti zuhur, kita sholat. Maka semua kesalahan kita di pagi hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhur kita sholat. Kemudian bikin dosa lagi. Asar, sholat. Maka diampuni dosa kita setelah duhur itu. Kemudian ayah bunda nanya gini, Ustadz kalau gitu enak dong ya. Kita masih bisa minta ampun nanti ketika sholat. Kita masih bisa bikin dosa sekarang, nanti minta ampun lagi. Iya, tapi mohon maaf. Sholatnya masih ada. Tapi kitanya masih ada atau enggak gitu. Jadi gimana Ustadz? Jangan pernah merasa bahwa kan masih ada Ustadz nanti. Jangan.
Karena barangkali ini sholat kita yang terakhir. As-sholatul muwaddi. Sholatlah seakan-akan inilah sholat kita yang terakhir kalinya. Maka tidak ada yang kemudian dia pastikan setelah dia sholat, kecuali dia jaga untuk tidak berbuat dosa lagi. Walaupun dia diberikan kesempatan dengan keadaan sholat lagi. Jadi, kalau ayah bunda yang dirahmati Allah ingin kemudian membuat kita komitmen untuk tidak kembali tenggelam dalam dosa, maka bayangkan. Barangkali inilah kesempatan bertobat kita terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ini sholat kita yang terakhir. Bayangkan ini puasa kita yang terakhir. Bayangkan ini bacaan Quran kita yang terakhir. Bayangkan ini kajian ilmu kita yang terakhir. Bayangkan inilah Ramadan kita yang terakhir. Jika itu yang kita bayangkan, maka kita akan ingat dengan kematian. Dan orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkannya. Dan taubat adalah cara dia untuk kemudian mempersiapkan kematian itu. Maka ayah, bunda, bapak, ibu, pemirsa Darussalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selalu berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk minta ampun kepada Allah. Dan sholat adalah cara salah satunya yang paling mudah yang Allah hadirkan kepada kita untuk bertobat. Tentunya dengan memperbanyak istighfar pun, astagfirullahaladzim, itu adalah cara Allah mencintai kita. Karena kita sedang minta ampun kepada Allah, berharap kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya akan tutup dengan satu kalimat yang barangkali Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai quotes dalam hidup kita. Jika engkau tidak sanggup berlomba dengan ahli ibadah dalam beramal soleh, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Jika engkau tidak sanggup berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.